Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Monalisa Kumalo. Saya dari kelas 4F dengan NIM 1514123 Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang membahas mengenai ekosistem keanekaragaman hayati dan juga pencemaran lingkungan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD, MPD. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai apa sih ekosistem itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih ekosistem itu. Jadi, teman-teman, ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan juga udara. Semua bagian ini saling berhubungan dan bekerja sama agar kehidupan bisa berjalan dengan baik. Bayangkan kamu sedang berada di taman. Di sana mungkin ada rumput, kupu-kupu, pohon, burung, dan mungkin semut di tanah. Nah, semua makhluk hidup yang berada di kehidupan ini, mereka saling berhubungan yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem bisa kecil seperti kolam atau besar seperti hutan dan juga laut. Contoh ekosistem yaitu seperti hutan, yaitu tempat tinggal burung, monyet, rusa, dan juga pohon-pohon besar. Sedangkan di laut ada rumah bagi ikan, ubur-ubur, karang, dan juga rumput laut. Sementara di sawah ada padi, katak, capung, dan air yang mengalir. Nah, kalau di kebun sekolah, di sana juga ada tanaman bunga, serangga, mungkin juga ada cacing tanah. Nah, setiap tempat itu punya makhluk hidup dan benda tak hidup yang saling bekerja sama. Nah, mengapa sih ekosistem itu penting? Di dalam ekosistem, makhluk hidup saling membantu dan juga bergantung satu sama lain. Tumbuhan yang menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas, yaitu hewan, sedangkan hewan membantu menyerbukan biji tumbuhan sehingga tumbuhan bisa tumbuh di tempat lain. Sedangkan mikroorganisme di tanah seperti bakteri dan jamur membantu menguraikan sampah dan membuat tanah menjadi subur. Kalau bagian ekosistem rusak, maka bagian lain juga terganggu. Misalnya, jika semua pohon di hutan ditebang, maka burung tidak punya tempat tinggal, udara menjadi panas, dan juga tanah mudah longsor. Nah, bagaimana ekosistem ini bekerja? Ekosistem bekerja seperti tim dalam sebuah permainan. Setiap anggota tim mempunyai peran, seperti produsen atau tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari atau fotosintesis. Kemudian konsumen atau hewan, yaitu memakan tumbuhan atau hewan untuk mendapatkan energi, sedangkan pengurai atau jamur dan bakteri menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi pupuk untuk tanah. Semua bagian ini saling membantu agar kehidupan tetap seimbang. Nah, apa yang terjadi jika ekosistem ini rusak? Jika manusia merusak alam, ekosistem bisa terganggu. Contohnya, hewan kehilangan rumah karena pohon yang ditebang. Kemudian, sampah yang mencemari sungai
membuat ikan mati, udara menjadi kotor karena terlalu banyak asap. Jika itu terus terjadi, manusia juga akan kesulitan mendapatkan air bersih, udara segar, dan makanan yang sehat. Nah, cara kita menjaga ekosistem ini yaitu kita semua bisa membantu menjaga ekosistem dengan cara sederhana seperti menanam dan merawat tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air dan listrik, tidak menangkap atau menyakiti hewan liar, kemudian menggunakan barang yang ramah lingkungan. Jadi kesimpulannya, ekosistem adalah rumah besar makhluk hidup yang tinggal dan bekerja sama, seperti tumbuhan, hewan, manusia, tanah air, dan juga udara. Semuanya sangat penting. Jika kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Yuk jadi penjaga ekosistem sejak dini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati atau dunia yang penuh dengan warna dan juga kehidupan. Nah, keanekaragaman hayati ini artinya banyak jenis hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi atau hidup di bumi. Setiap makhluk hidup ini memiliki bentuk, warna, suara, dan cara hidup yang berbeda. Contohnya, keanekaragaman hewan yaitu seperti harimau, gajah, kelinci, burung elang, katak, dan juga ikan paus. Sedangkan pada tumbuhan contohnya seperti bunga matahari, pohon kelapa, padi, dan juga rumput laut. Mikroorganisme yaitu makhluk kecil seperti bakteri dan jamur yang membantu menyuburkan tanah. Nah, mengapa keanekaragaman ini sangat penting? Karena mereka memberikan makanan bagi manusia seperti sayur, daging, dan juga buah-buahan. Menyediakan obat-obatan dari tumbuhan, menjaga keseimbangan alam. Jika satu hewan punah, bisa mengganggu rantai makanan. Makhluk hidup seperti lebah yang sangat kecil, tapi sangat penting untuk membantu penyerbukan. Jadi, semua makhluk hidup besar atau kecil itu sangat penting. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan atau saat alam menjadi sakit dan rusak. Nah, pencemaran lingkungan ini adalah saat air, tanah, atau udara menjadi kotor karena ulah manusia. Nah, jika lingkungan tercemar, maka makhluk hidup lebih sakit atau bisa mati. Nah, jenis pencemaran ini seperti pencemaran air sungai seperti air sungai jadi hitam dan bau karena limbah pabrik atau sampah. Sedangkan pencemaran udara yaitu udara menjadi kotor karena asap kendaraan atau pembakaran sampah. Pencemaran tanah yaitu tanah rusak karena plastik dan juga bahan kimia berbahaya. Ikan di sungai mati karena air kotor. Manusia bisa sesak nafas karena udara yang tidak bersih. Tumbuhan tidak bisa tumbuh di tanah yang tercemar. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak? Walaupun masih kecil, kita bisa menjaga lingkungan loh. Caranya membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon atau merawat tanaman, tidak mencoret-coret pohon atau merusak sarang hewan, dan mengajak teman untuk peduli lingkungan. Jadi kesimpulan dari materi ekosistem, keanekaragaman hayati dan juga pencemaran lingkungan yaitu bumi adalah rumah besar bagi semua makhluk hidup, dari hewan, tumbuhan hingga manusia. Dalamnya ada ekosistem yaitu tempat di mana semua makhluk hidup dan benda-benda tak hidup saling berhubung dan bekerja sama. Keanekaragaman hayati
berarti membuat bumi menjadi tempat yang indah dan seimbang karena banyaknya jenis makhluk hidup yang memiliki peran penting masing-masing. Namun, lingkungan bisa menjadi tercemar jika manusia tidak menjaga alam. Pencemaran air, udara, tanah bisa membahayakan kehidupan makhluk hidup dan merusak ekosistem. Sebagai anak-anak, kita bisa ikut menjaga lingkungan dengan melakukan hal-hal sederhana seperti yang saya sudah sampaikan di awal, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menghemat plastik, merawat tumbuhan. Karena jika kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Jadi mari sahabat bumi, cintai lingkungan sejak sekarang. Baiklah, itu penjelasan singkat dari saya mengenai ekosistem, keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran lingkungan. Jadi kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat, agar belajar menjadi menyenangkan, juga lebih termotivasi jika kita belajar dalam keadaan lingkungan yang bersih. Baik, akhir kata dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.